Hey guys, welcome to PIC Lipo Tower. Kita adalah gereja lintas generasi dan di sini kita percaya semua generasi diperlengkapi dan diberdayakan untuk melayani Tuhan. Dimanapun saudara berada, silakan saksikan video khotbah ini yang pastinya memberkati dan akan menumbuhkan iman saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Senang bisa berjumpa dengan saudara kembali. Dalam bulan Juni gereja kita temanya adalah keluarga dalam kasih. Kita selama sebulan ini berbicara mengenai family. Kita berbicara mengenai keluarga. Kalau minggu lalu kita berbicara mengenai keluarga Imam Eli. Nah hari ini kita berbicara mengenai keluarga Daud. Saudara, keluarga Daud. Judul khotbah saya adalah ketika kasih itu lembek. Saudara, ya. Ada alasan kenapa saya menamakan ketika kasih itu lembek. Karena dalam kenyataannya memang kehidupannya Daud dalam setidaknya parenting dan keluarganya dia lembek sama anak-anaknya saudara. Kita bisa bilang dia dahsyat melawan Goliat next ya. Dia luar biasa melawan singa dan beruang yang mau menerkam anak-anak dombanya atau saudara. Tetapi ketika urusan sama keluarganya dia gak perkasa. Saudara, makanya saya bilang Daud itu adalah orang yang keras ke musuh tapi lembek ke anak. Saudara, kita memang gak punya autobiografi daripada Daud secara menyeluruh dari kisah dia masa kecil, childhood sampai dia besar. Tapi setidaknya sedikit-sedikit kita bisa membaca dan memahami kenapa Daud bisa menjadi seperti ini. Bapak Ibu, can you imagine anak saudara dari kecil ya itu sudah terbiasa di luar, di padang ngelawan beruang. Kira-kira mental anaknya jadi kayak gimana ya? Ini anak remaja udah biasa ngelawan beruang sama singa, ngejaga 2-3 ekor domba. Tough lah pasti. Saudara, tapi kenapa di dalam kenyataan nanti ketika kita baca ya beberapa ayat khususnya mengenai hubungan dia dengan Absalom, kenapa dia lembek? Itu bikin saya tuh apa ya, bertanya-tanya begitu. He is the psalmist of Israel. Dia itu orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tolong jangan samakan antara kehidupan pribadimu kepada Tuhan dengan tanggung jawab kita mendidik anak. Pengurapan tidak serta-merta menjadikan saudara orang tua yang berhasil. Karena namanya menjadi orang tua kita mesti belajar. Kemampuan, kehebatan saudara di atas mimbar enggak serta-merta menjadikan anak-anakmu juga takut akan Tuhan. Sekalipun saya percaya ada anugerah Tuhan buat keluarga pendeta. Bapak Ibu. Tapi betapa banyak kita mendengarkan kesaksian dari keluarga-keluarga hamba Tuhan yang luar biasa, yang anak-anaknya hancur. Bapak Ibu. Seringkali kan kita, setidaknya saya juga berdoa begini, saya berdoa begini. Tuhan, kan saya menjaga gerejamu. Tuhan tolong jaga keluarga saya. Bahasa Inggrisnya, Lord, when I take care of your business, you take care of my family. Kan kira-kira begitu. Iya, saya juga percaya Tuhan membantu kita. Tapi Tuhan gak mengambil tanggung jawab sebagai papa mama. Betul gak Bapak Ibu? Itu tetap di tangan Bapak Ibu. Dengan kita berdoa, Tuhan, aku kan full time. Aku kan pendeta hamba Tuhan. Aku take care of your church. Please Lord, take care of my family. Yang nggak serta-merta artinya kita nggak usah jadi orang tua, kita nggak pernah di rumah, nggak pernah tegur anak, nggak pernah didik anak, ya hancur juga anak kita Bapak Ibu. Nggak bisa begitu. Nah dalam sebulan ini kita mau melihat, kok bisa ya orang seperti Daud, sekali main kecapi, setan keluar loh dari Raja Saul. Kurang diurapi apa coba? Bapak Ibu, Goliat kalah, musuh-musuh Filistin kalah, Bapak Ibu. Ya dia menyatukan Israel saudara, 40 tahun jadi raja total saudara ya di Hebron sama di Yerusalem saudara. Tapi kok anak-anaknya begitu? Next. Kita bisa melihat sedikit beberapa apa ya, jendela menuju masa kecilnya. Sekalipun sekali lagi saya bilang kita gak bisa menganalisa persis ya, kayak seorang psikolog menganalisa ini kenapa ya Daud kok bisa begitu. Cuman kita tahu dia bikin mazmur, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Artinya begini, kita tahu bahwa dia dari kecil sepertinya dia tuh gak dianggap sama orang tuanya. Itu dibuktikan ketika ada nabi, Bapak Ibu, mau mengurapi Daud jadi raja. Yang bapaknya kirim siapa?
abang-abangnya dulu yang gede-gede. Semua dikirim. Wah ini nih kekar, muscular, ganteng, gede, prajurit. Ini pasti raja diurapi Tuhan. Sampai Tuhan bilang kan, Samuel, bukan apa yang dilihat mata, tapi Tuhan melihat hati. Sampai dinanya sama bapaknya, masih ada gak Pak anak bapak? Oh ada satu ketinggalan. Artinya apa? Dia gak dianggap. Ada satu ketinggalan, lagi jaga domba, bentar dipanggil dulu. Karena bapaknya sama abangnya mikir, mana mungkin lah masa dia jadi raja. Pipinya kemerah-merahan, masih muda berarti. Ngejaga domba di luar, dia yang diurapi. Kita lihat dari sisi analisa psikologi ya, atau parenting ya saudara. Anak kalau dari kecil udah dibiasain gak dianggap, Bapak Ibu, dia berarti tumbuh dalam keluarga yang mencuekkan dia. Tidak heran Daud gak bisa keras sama anak-anaknya karena dia takut tertolak lagi, karena dia adalah produk tertolak. Karena dia dari kecil tertolak. Dia bisa kuat lawan singa, tapi di rumah dia adalah anak yang gak dianggap. Dia bisa keras lawan Goliat, lawan beruang, tapi di rumah dia anak yang tertolak. Bapak Ibu. Hal ini mungkin membuat Daud kuat di luar tapi lembek di keluarga. At least kita mungkin bisa menganalisa seperti ini. Tapi mari kita lihat ketika dia besar, Bapak Ibu, dia punya beberapa anak dari beberapa istri. Tapi saya mau highlight satu anak namanya Absalom. Saya rasa Bapak Ibu familiar dengan nama Absalom. Karena dia nanti mengkudeta bapaknya. Kita mau melihat saudara ya. Next. Satu anak sulung Daud namanya Amnon. Dan Amnon anak sulung. Bagi orang Israel zaman dulu anak sulung, waduh itu sih berharga banget. Keperkasaan keluarga anak sulung. Nah Amnon ini anak sulung. Bapak Ibu. Dan dia jatuh cinta, dia nafsu sama saudari perempuannya namanya Tamar. Adiknya Absalom. Saudara. Dia bukan cinta lah, dia nafsu aja lah. Saudara. Singkat cerita Bapak Ibu tahu ceritanya ya, dia perkosa Tamar. Bapak Ibu dia perkosa Tamar. Tamar yang nangis-nangisan. Harusnya kan ketika begitu diangkat jadi istri begitu ya. Dibuang juga. Absalom bilang sama adiknya, sudah tinggal di rumah kakak. Nanti kakak beresin. Bapak Ibu Daud tuh denger. Daud tuh tahu. Ketika didengar itu, segala perkara itu, sangat marah Daud. Itu ada di ayatnya. Sangat marah. Tapi cuma stop di marah doang. Sebagai bapak dia gak punya otoritas dan kuasa untuk menegur Amnon. Karena mungkin Amnon juga anak sulungnya. Nah itulah kesalahan. Karena dia pikir kalau tak tegur nanti dia marah, nanti dia keluar bagaimana. Kadang-kadang kan kita orang tua berpikir kalau dimarahin, dikerasin, ntar dia kabur gak mau ngomong, gak mau curhat sama saya bagaimana. Justru salah. Saya rasa ketika kita kemarin minggu lalu kita ikut seminar dengan Ibu Charlotte, kita sudah belajar dan paham. Namanya anak justru kalau nggak ditegur itu gedenya dia akan marah. Kenapa papa dulu nggak marahin saya, sekarang saya terjerumus dalam dosa yang lebih besar. Jadi sekedar marah dan sekedar kecewa aja saudara, kita belum masuk ke dalam level bertanggung jawab mendidik anak. Oh ya, you can be angry with your son, you can be angry with your daughter. But until you discipline them, they wouldn't know the consequences of their action. Sampai kamu didik dan kamu tegur, mereka gak akan pernah tahu konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Kalau Bapak Ibu baca 2 Samuel pasal 13, saudara akan melihat Amnon sama Absalom diem-dieman. Bapak Ibu, Absalom tidak menganggap baik, tidak menganggap burung. Karena Absalom benci Amnon, karena adiknya diperkosa. Tapi dia tahan bertahun-tahun, Lihat, apa yang tidak dibereskan sama orang tua dari awal, itu akan menanam benih kebencian antara saudara. Saya mau tarik ini ke dalam gereja dan ke dalam kepemimpinan perusahaan. Kalau Bapak Ibu, satu isu Bapak Ibu gak beresin, kelihatannya karena kita tipe avoidance ya, kita kita non konfrontatif, kita nggak mau tegur, kita pikir udah deh masalahnya ditaruh di bawah karpet aja, udah jangan berisik, udah deh. Kita taruh di bawah karpet, kita pikir nggak ada masalah, ditaruh di bawah karpet. Tapi orang-orang yang di bawah kita, yang kita pimpin, mereka masih ada, apa ya bahasanya ya? Apa sih tuh bahasa Jawa yang kesel tuh? Dongkol gitu loh.
ngedredek gitu loh saudara. Kayak kok gak diberesin sih gitu loh, kok didiemin aja sih. Itu orang tuh kesel loh. Ketemu bos mah bisa senyum-senyum, iya pak. Tapi dalam hati kayak, ih itu lihat tuh. Tuh. Nah itu bahaya saudara. Itu bahaya. Mesti diberesin. Gak enaknya harus diberesin. Itu namanya kita menjadi orang tua. Makanya saya tulis next. Didiamkan berarti diizinkan. Kalau saudara mendiamkan, maka itu berarti diizinkan. Oh Daud bisa marah, tapi karena dia mendiamkan Amnon, Amnon pikir, tuh bapak gua aja gak ngapa-ngapain. Bapakku saja gak marahin, oke lah. Nah sejak saat itu, Bapak Ibu, Absalom berikhtiar untuk membunuh Amnon. Sejak saat itu, dia berusaha pengen bunuh Amnon. Saudara, lihat dalam Ibrani pasal 12 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kemarin dalam seminar Ibu Charlotte kan kita belajar. Ternyata Tuhan berhubungan sama kita seperti orang tua berhubungan sama anak. Nanti tak kasih di akhir ada ayat eksplisit yang menghubungkan hubungan itu dengan jelas. Ternyata kalau kita ditegur Tuhan, maka ekspektasinya orang tua pun harus menghajar dan menyesah anak. Karena anak yang dikasih adalah anak yang dihajar. Anak yang dibiarkan, maka sesungguhnya kita gak terlalu mengasihi, bodo amat lah. Mau rusak, mau apa, bodo amat. Bapak Ibu. Didiamkan berarti diizinkan. Bapak Ibu, setelah Absalom bunuh Amnon, ya, Daud nangis. Next slide. Daud berduka cita berhari-hari karena Amnon anak sulungnya meninggal, dibunuh sama Absalom. Dia berduka cita berhari-hari lamanya. Lalu Absalom kabur ke Gesur. Gesur itu tempat tinggal mamanya. Mamanya Absalom dari putri daripada Raja Gesur. Bapak Ibu, putri Gesur itu mamanya Absalom. Dia lari ke situ. Dia tinggal 3 tahun lamanya. Dia kabur. Selama dia kabur 3 tahun, David did not search for his son. Dia gak cari, gak panggil. Dia punya prajurit loh. Bawa anakku, aku tak mau ngomong sama dia. Kenapa bunuh kakakmu? Enggak, bodoh amat. Gak kabur aja silakan. 3 tahun lamanya. Sampai akhirnya raja mulai kangen. Raja gak lagi marah. Dia mulai nyari, mana ya anakku Absalom ya. Namanya bapak kan semarah-marahnya saudara satu saat akan surut juga kan. Dia mulai nyari anakku kemana ya, udah lama gak ketemu. Udah kangen pun Daud gak nyari Absalom, tau gak yang nyari siapa? Panglimanya Yoab. Yoab mikir, ih raja kangen sama anak. Udah deh tak panggil dia Absalom. Tapi kan Yoab ketakutan, tak kalau dipanggil tak dibunuh lagi sama Daud. Masih marah lagi jangan-jangan. Ya intinya Bapak Ibu baca ceritanya Yoab pakai taktik bagaimana caranya. Intinya Absalom kembali ke rumah. Lihat, Bapak Ibu, rasa benci yang gak dibereskan dari awal, itu bisa membuat dia kesel sama saudaranya. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak lebih dari 1, kan ada yang namanya siblings rivalry. Apa ya namanya ya? Ya antara saudara kandung tuh suka saling saingan lah ya, persaingan. Sehat itu normal Bapak Ibu, normal. Cuman kita sebagai orang tua mesti kasih penjelasan. Kita nggak bisa pilih kasih. Bapak Ibu singkat cerita, raja nggak marah sama Absalom. Dia kangen, pengen ketemu Absalom. Yoab panggil Absalom balik dari tanah Gesur. Absalom balik. Kayaknya raja udah nggak marah. Dia mau ketemu. Dipanggil Bapak Ibu, Absalom balik. Tapi tahu nggak? Saya mau nanya Bapak Ibu. Kira-kira dipanggil balik, Daud ketemu sama Absalom gak? Ini udah 3 tahun nih gak ketemu nih. Daud udah gak marah. Daud udah gak marah. Mau ketemuan gak? Enggak Bapak Ibu. Tetap tidak mau ketemuan. Ini Absalom ngomong sama, Daud ngomong sama Yoab. Yoab ngomong sama anakku Absalom. Ini dia bahkan gak mau ketemu langsung. Ngomong pakai mediator. Sama Panglima Yoab. Ngomong, ia harus ke rumahnya sendiri. Jangan datang ketemu aku. Hari ini kita melihat sisi Daud yang berbeda dari yang biasa kita lihat ya. Daud yang pemazmur, penyembah. Saya mau saudara ngelihat
bahwa Tuhan bisa pakai orang-orang gak sempurna juga dalam Alkitab. Saya ngomong begini bukan berarti Daud gak dipakai, Daud dipakai Tuhan kok. Tapi saya mau saudara ngeliat sisi lain daripada Daud. Dia bilang, Absalom jangan ketemu aku. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Berapa lama? Didiemin? 2 tahun. 2 tahun. Saya mau nanya Bapak Ibu, lebih sedih mana? Udah dekat gak boleh ketemu atau mendingan jauh sekalian? Mendingan jauh sekalian. Anak tuh nyari juga loh. Anak gitu-gitu nyari juga loh Bapak Ibu. Sekeras-kerasnya kita namanya anak, dia pasti pengen cari validasi bapaknya. Saya berpikir ya, kenapa sih Absalom sampai begitu rupa? Karena dia gak pernah ditegur sama bapaknya. Jangan salah, anak yang gak pernah ditegur sama orang tuanya, dia juga terluka di dalam. Kita pikirkan terluka itu kalau ditegur berlebihannya itu juga terluka sih. Terlalu keras gitu, itu juga terluka. Tapi yang gak pernah ditegur sama juga terlukanya. Karena dia merasa gak berharga, gak pernah dianggap. Makanya Tuhan kita beda. Allah menghajar anak yang dikasihinya. Jadi kalau hari ini kita dihajar Tuhan, relakan hati Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti baca kisah ini, menarik sekali. Ini menarik sekali. Absalom marah loh. Dia akhirnya saudara tahu gak apa? Ngebakar ladang orang. Ngebakar ladang orang supaya cari perhatian bapaknya, supaya dipanggil. Di situ saya ketemu satu, Bapak Ibu, anak kita kalau nakal, belum tentu dia nakal, mungkin dia cari perhatian Bapak Ibu. Dia mungkin karena gak pernah dimarahin, gak pernah ditegur, pokoknya datang, udah gitu, udah tahu, udah. Dia mungkin pengen dimarahin kali, dia mungkin pengen ditegur sehingga dia nakal lah, inilah itu. Si Absalom ngebakar ladang orang supaya dipanggil sama Daud. Bapak Ibu, dia dibakar, dia ngebakar ladang orang, dia dipanggil sama Raja Daud. Bapak Ibu, gak banyak ngomong. Alkitab mencatat Daud hanya mencium dia, selesai pulang. Udah. Saya mau nanya, anak ini kalau begini kira-kira gedenya jadinya kayak apa Bapak Ibu? Anak yang gak pernah dapat kasih sayang bapaknya, dia akan mencari kasih sayang dari orang lain dengan cara-cara yang salah. Anak yang gak pernah dapat validasi dari orang tuanya, dia akan cari validasi dari tempat-tempat yang lain. Ibu Sharot dalam bukunya Stop Being a Parent, dia menjelaskan ada 2. Bedakan antara kesalahan sama kejahatan anak. Anak bisa jahat Bapak Ibu, tapi anak bisa salah. Kesalahan itu terjadi ketika anak melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disengaja. Dan dia gak tahu dampak daripada perbuatan itu. Bapak Ibu, ya kan? Dia suka anak balita kecil, dia suka ngelihat ART atau suster nuang sabun cuci untuk pakaian ke mesin cuci, dia tuang karbol. Karena botolnya sama kebetulan, botol aqua diisi ulang. Dia pikir mau bantu susternya cuci baju, yang nggak tahu yang dituang karbol. Salah atau jahat? Salah. Karena setelah ditanya, nak kamu tahu nggak sih itu karbol? Nggak tahu, aku cuma niru Encus suka tuang botol itu. Salah. Salah nggak perlu dimarahin, dalam artian nggak perlu sampai sebegitu heboh. Karena dia nggak tahu. Tapi kalau jahat, artinya dia dengan sengaja melakukan perbuatan itu untuk mendapatkan respon. Jahat itu. Nah, yang jahat perlu didisiplin. Dia perlu tahu konsekuensi. Tapi kalau dia melakukan kesalahan dan sudah mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya, Bapak Ibu jangan marahin lagi, jangan tegur, jangan disiplin lagi karena dia udah kena batunya. Contoh, udah dibilangin jangan main kompor. Dia main kompor, kelingkingnya kena api kebakar, udah kena konsekuensi itu. Bapak Ibu jangan pakai penggaris lagi, jangan pakai apa-apa, udah. Nah, tuh kan mama udah bilang kan main kompor kena api. Ya, hati-hati ya mulai dari sekarang. Kalau kamu begitu lagi, kamu kebakar lagi. Tahu dia, karena udah kena konsekuensi. Udah keregister di otak, ini sakit. Tapi kalau anak yang gak melakukan kejahatan dan tidak pernah didisiplin, dia akan terus melakukan sampai besar, eskalasi dan makin eskalasi. Itulah namanya Absalom. Dia bunuh Amnon tidak pernah didisiplin. Bapak Ibu, jangan sampai kita jadi tipe parenting yang avoidance. Cuman supaya kelihatannya jaim aja. Kelihatannya jaim, oh orang tua baik, gak pernah anak kita gak pernah tegur. Tapi ujungnya anak kita kesel. Karena gak pernah dihargai Bapak Ibu.
Next. Kalau kita takut, Bapak Ibu, sebagai orang tua, kalau kita hukum atau disiplin, maka hubungan menjadi renggang. Tidak selalu seperti itu. Karena tergantung bagaimana cara Bapak Ibu mendisiplin anakmu. Kemarin hasil dari kita podcast di sini ada netizen nanya di kolom. Gimana ya? Kalau zaman dulu kan pakai rotan dipukul, Alkitab juga ada pakai rotan. Zaman sekarang kan enggak ya. Setidaknya kalau saya baca buku Ibu Syarot ya, itu pukulnya di tangan cuma sekali doang, nggak boleh berkali-kali. Cepat. Karena kalau saudara keras berkali-kali itu udah pakai emosi, anak juga jadi sakit hati. Tapi kalau kita jelasin, habis pukul sekali kita mesti jelasin ke dia. Kenapa mama pukul kamu? Kamu tahu alasannya kenapa? Mungkin karena anaknya sudah kelewatan misalnya. Diomongin, diberitahu tidak bisa. Bapak Ibu. Tapi itu baik buat dia. Kenapa? Supaya nanti kamu besar. Mungkin bukan rotan lagi nak. Bukan lagi rotan. Rotan masih enak. Tapi ketika kamu besar, kamu melakukan kesalahan, kejahatan besar yang dan gak ada orang berani ngomongin kamu. Itu sudah bukan rotan lagi nak. Pak polisi akan turun tangan. Kamu gak mau ketemu Pak polisi. Itu kita mesti jelaskan. Dalam kasus Absalom, harusnya Daud memukul. Tanda kutip. Tapi justru Daud hanya merangkul. Salah itu. Bapak Ibu. Anak yang salah kita rangkul. Kalau anak berbuat jahat kita pukul baru kita rangkul. Kita beresin dulu. Kita jelasin dulu. Tapi kalau Bapak Ibu terlalu takut supaya nanti aduh Pak nanti kalau dia gede nanti dia kuliah nggak dekat sama saya nanti dia bebas sebebas-bebasnya. Hati-hati. Next. Kalau kita afraid to displease our children in return may grow up unafraid to displease God. Itu yang namanya didikan. Dan ini yang dilakukan sama Absalom. Apa yang Absalom lakukan? Dalam 2 Samuel pasal 15. Setiap pagi berdirilah Absalom di pintu gerbang. Setiap orang yang punya perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom. Sini, aku yang adilin. Aku aja. Semua bertahun-tahun Absalom menjadi hakim. Itu maksudnya mengkudeta tuh Bapak Ibu. Itu kudeta. Terang-terangan. Karena yang berhak menghakimi cuma raja. Jadi dengan dia duduk di pintu gerbang, dia menamai dirinya sebagai raja. Orang itu, demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Bapak Ibu, ini terjadi bukan cuma sekali. Tetapi, saya mau nanya, kira-kira 4 tahun Daud tahu gak ya? Gak pernah sekalipun dipanggil. Gak pernah sekalipun Absalom ditegur. Gak pernah. Makanya katakan demikianlah permufakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyak rakyat yang memihak Absalom. Ini namanya orang tua ngejerumusin anak. Tapi juga Daud gak mau ngapa-ngapain. Sangat pasif. Bodoh amat dah. Lah kan kita gak begitu Bapak Ibu ya. Kita kalau anak udah tahu depan jurang kita kan marahin. Kalau perlu kita tarik tangan dia, itu jurang nak. Jangan lompat. Mau dia teriak, kita tarik. Gak bisa. Tapi itulah yang dilakukan oleh Daud. Dia diam aja. 4 tahun anaknya menjadi hakim di pintu gerbang. Daud gak mau ngapa-ngapain. Kalau Bapak Ibu, if you do not want to discipline your child from now, if you do not want to shepherd your child from now, ujungnya hanya ada tangisan. Mendingan tegur sekarang. Dia bisa marah, ya. Dia bisa kesel, ya. Tapi itu baik buat dia. Bapak Ibu. Karena itu parenting yang baik adalah parenting yang seimbang antara kasih dengan kebenaran. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu itu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anak. Jadi hubungan Tuhan sama kita tuh kayak orang tua ke anak begitu. Dan apa sih tujuan Tuhan mendisiplin? Kata Musa, insaf. Supaya kamu insaf, kamu tobat. Itu tujuannya. Kita gak menginginkan anak kita sakit kok. Kita juga gak mau dia nangis-nangisan, kita juga terluka kalau dia terluka. Tapi kamu harus insaf. Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan tuh tegur kita seperti begitu. Dia gak ingin, Tuhan tuh gak mau kita menderita, enggak. Tapi kalau kita udah kebangetan, ada momen di mana Tuhan tegur kita. Ada momen di mana Tuhan hajar kita. Supaya apa? Supaya kita bertobat. Supaya kita insaf. Mungkin Tuhan tegur pertama lewat khotbah gak mempan. Lewat kata-kata istri gak mempan. Lewat kata-kata anak gak mempan. Tuhan bisa ngomong lewat ekonomi. Tuhan bisa ngomong lewat apapun. Karena saya percaya dia ada Allah yang berdaulat. Dan saya gak perlu marah. Tuhan ngomong-ngomong pakai apapun saya gak bisa marah. Karena dia pencipta saya. Dia bisa melakukan apapun untuk menarik perhatian saya.
Yang penting kita insaf nggak? Supaya apa? Supaya kamu itu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu. Supaya kamu tuh hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Hanya satu parenting positif dari Daud. Satu, next. Ketika di akhir, ketika dia sudah mau meninggal. Satu aja. Pada saat menuju kematiannya, Daud mulai kasih parenting kepada Salomo. Udah itu doang. Tidak ada indikasi lain parenting daripada Daud kecuali ini. Yang positif ya. Pada saat menjelang kematiannya, dia ngomong ke Salomo. Dia mulai kasih tahu, Salomo, kamu jangan jauh dari Tuhan ya. Kamu dengar perintah Tuhan, kuatkanlah hatimu, berlakulah seperti laki-laki, lakukanlah kewajibanmu, hiduplah menurut jalan yang ditunjukkan baginya. Makanya saya tulis, meskipun telat. Saya berdoa di sini nggak ada yang telat. Jangan tunggu udah di ICU baru panggil anak, jangan. Sekarang. Sekalipun awkward, aneh, udah lama gak ketemuan, sekarang. Ingat, goal kita bukanlah menjadi orang tua yang sempurna. Gak ada yang sempurna soalnya. Tapi goal kita menjadi orang tua yang mendidik dan membimbing. Bukan jadi orang tua yang keras juga. Saya gak minta kita jadi keras, bukan. Tapi kita mengalirkan kasih Tuhan kepada anak-anak kita. Nah, kasih Tuhan itu tuh juga ada disiplinnya di situ. Untuk sebagian kita hari ini, mungkin hari ini Tuhan berbicara agar kita bertobat dari sikap kita yang pasif. Selama ini kita menyebutnya sabar, padahal mungkin kita takut negur. Mungkin hari ini Tuhan mengajak kita bertobat dari yang terlalu keras. Selama ini kita sebutnya disiplin, padahal mungkin disiplin itu kurang dibalut dalam kelembutan. Mungkin selama ini kita belum bercakap-cakap dengan anak kita. Kita hindari itu seperti Daud. Kita hindari itu. Absalom 2 tahun tinggal di kota yang sama tapi gak mau ketemuan. Mungkin hari ini Tuhan mau bicara lewat khotbah ini. Sudah waktunya saudara bicara sama anakmu. Atau kita mungkin golongan keempat. Mungkin kita gak pernah minta maaf sama anak kita. Karena kita takut kehilangan wibawa. Saya mau katakan ketika engkau minta maaf di mata anak. Itu wibawamu tuh bukan menurun, menaik malah. Kita perlu minta maaf kalau kita memang salah. Supaya anak bisa kembali, bukan memperdayai ya. Mempercayai. Waduh, beda satu huruf bahaya juga ya. Supaya anak bisa kembali mempercayai kita. Bukan memperdayai. Bahaya nih. Supaya anak bisa kembali mempercayai kita. Nah, Bapak Ibu yang mana? Gitu. Kalau anak kita sudah besar Pak, anak kita udah nikah. Ya sama juga, lakukanlah. Bapak Ibu. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu, nanti semester 2 kita ada kelas yang mau kita bikin sebulan sekali dengan Ibu Charlotte. Untuk parenting Bapak Ibu. Nanti tunggu ada pengumumannya. Saya mau bagi untuk orang tua yang anaknya sudah menikah dengan orang tua yang anaknya belum menikah. Karena itu 2 parenting yang berbeda. Orang tua yang anaknya sudah menikah atau sudah besar lah begitu ya. Sudah anaknya umur 20-an begitu. Sama orang tua yang anaknya masih kecil. Nanti kita mau bagi kelas. Kalau bisa Bapak Ibu hadir. Hey guys, saya percaya video barusan memberkati saudara sekalian. Saya berdoa, iman setiap saudara bertumbuh. Dan saya percaya setiap firman yang didengarkan dan dipraktekkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Anyway, kalau saudara belum ada tempat ibadah yang tetap, kami mengajak untuk beribadah bersama dengan kami, baik online maupun onsite. Saudara bisa cek Instagram kami. Oke, God bless you. See you next time.